kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islamu ya apa? Bukan, Agama saya juga itu bisa agama bikin tinggi. seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ininya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu Oh loh. gitu. Ya. Gimana? Saya mau tanya, Apa itu? Paulus. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo, jangan cuma sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Muslim. Jangan bang, jangan malu-malu bang. Agak naik ke atas bisa sedikit. Nampaknya dia sudah malu jadi orang Islam. Ya, gimana Bang Agustiawan? Apa yang mau Anda utarakan, mau Anda sampaikan? Silakan. Apa ya, cuma menyaksikan live abang aja ini. Iya, kenapa Anda mengajukan permintaan naik kalau begitu? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, artinya ada sesuatu yang mau Anda utarakan, Anda mau argumentasikan, apa? Ya tidak, masalahnya itu saya itu bingung ya. Bingung itu kenapa? Anda ini sebentar, Anda ini Muslim betulan? Ya, Oke, baiklah. Nampaknya dia malu-malu. Kita taruh saja di bawah ya kalau malu-malu ya. Oke. Kalau malu-malu saya turunkan saja di bawah ya. Yang kesini itu yang masih yakin bahwa Islam itu benar. Kecuali Anda ingin mengeluarkan statement bahwa Anda sudah tidak percaya lagi gitu. Setelah saya nonton kajian Edis TV selama 1 bulan, saya simpulkan bahwa selama ini saya tersesat telah mengikuti seseorang yang dianggap nabi, nah gitu. Yuk, Kang Adam Zain, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu kan keren. Malam minggu, malam persiapan ibadat kaum Oten. Ya, gimana Zain, Bang Adam? Edis, saya mau Apa tanya. yang mau Anda sampaikan, Zain? Coba agak turun sedikit gitu loh, biar sama tingginya. Oh, kan agama kamu itu di bawah saya. Al-Islamu ya apa? Bukan, Agama saya juga itu bisa agama bikin tinggi. seperti kamu. Cuman masalahnya ini kursi saya ini udah macet ininya. Hidroliknya udah macet. Nah, gitu loh. Gitu. Ya. Gimana? Saya mau tanya. Apa itu? Paulus itu oleh jenengan, oleh Anda dianggap sebagai seorang rasul, betul? Bukan oleh saya. Paulus diutus oleh Yesus, dijadikan utusan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke. Saya minta satu data, ucapan Yesus bahwasanya dia seorang rasul dan diutus oleh Yesus.
tunjukkan satu data kepada saya. Ucapan Yesus ya, bukan ucapan Paulus. Ucapan Yesus bagaimana? Ucapan Yesus yang mengutus seorang Paulus untuk menyebarkan agama Kristen ke non-Yahudi. Menyebarkan, kata-katanya seperti itu. Menyebarkan terserah, pengajaran Yesus intinya, begitu. Dan bukan. pengajaran Yesus itu Intinya adalah begini. ajaran Kristen begitu. Ajaran Kristen itu Intinya- maksudnya ajaran Yesus gitu. Intinya begini, dia diutus oleh Yesus dari ucapan Yesus, bukan ucapan Paulus. Baik, baik. Saya bacakan ya. Tapi mungkin nanti agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya. Boleh? Baca. Ayo cepatan, Baik. jangan terlalu banyak diam. Iya, saya kan sedang mencari ini ayatnya. Sabar. Bijak. Aduh. Kok bisa Anda ada hafal ini ayatnya loh. gimana Bang Edi? Baik, Anda saya kan ini tunjukkan. seorang pemeluk agama Kristen. Iya, 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 iya. Saya tunjukkan ya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke... Loh, kok ketawa? Kenapa Anda tertawa? Kisah Para Rasul itu suratnya Paulus, bukan Kisah Para ucapan Rasul Yesus. bukan suratnya Paulus, botol. Kisah Para Rasul Coba ini baca. adalah lanjutan dari buku Lukas. Kok, Iya, kok baca Paulus? sudah. Baca. Baik, saya bacakan. Baca. Baik ya. Saya bacakan. Kita baca, mau saya baca langsung intinya atau anunya? Ya, semuanya. Baik, baik, baik. Pelan-pelan Saulus bacanya, tinggal soalnya beberapa... biar dengar semua di bawah. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Kau jangan matikan kameramu. Enggak, lanjut. Jangan kau matikan kameramu. Iya. Oke. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini yang masalah perkataan Yesus ya nih. Nih, ini ada seseorang bernama Ananias, ya kan? Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, itu ya sedikit kutipan bagaimana Paulus bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengalami buta, kemudian Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangan di atas kepalanya dan menyembuhkannya. Dan pesannya bahwa Paulus dijadikan oleh Yesus sebagai alat pilihan baginya yang diutus. Utus itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu rasul.
ya menjadi Ya, utusan begini, Bang atau Idris. menjadi rasul kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan juga kepada orang-orang Israel. Oke. Begitu. Saya kan oke. Itu jawaban Anda tidak nyambung sama sekali. Kenapa saya mengatakan tidak nyambung? Nggak nyambungnya gimana? Jangan dipotong. Bang Oke, Edis silakan. ngomong dari tadi menerangkan, saya hormati, saya Silakan. dengarkan, saya gini. Ya saya cuman heran saja, nggak nyambungnya gimana? Silakan. Nggak nyambungnya begini. Ya, bentar Bang. Muslim atau bagaimana, Bang? Muslim Bang. Oke, silakan nyalakan kamera. Anda di pinggir jalan atau bagaimana ini nampaknya? Udah Bang. Belum, Bang. Ini umat Muhammad nih bohong aja kerjanya. Ya, gimana Ahmad Gultom? Anda Muslim dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir oh. Muslim dari Saya lahir. yang kemarin yang naik pernah naik oh. Kapan? Lupa saya. Kemarin. Udah agak lama oh. Oh, udah agak lama saya lupa. Ya, apa mau Anda sampaikan? Selama saya membuka forum diskusi lintas iman, apa kira-kira yang mau Anda sampaikan? Atau apa kira-kira pembelaan Anda tentang Muhammad? Bukankah Enggak, Muhammad saya itu, mau nanya aja Bang, nanya. bukankah Muhammad itu lebih pantas dikatakan nabi yang paling aneh ketimbang nabi yang mulia? Gitu. Silakan. Saya cuma mau nanya aja Bang. Apa itu? Mau nanya Kristen Protestan sama Kristen apa satu lagi Bang? Bagaimana Anda mau nanya sedangkan Anda aja masih apa satu? Katolik. Bang, kalau bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang Anda memang pahami materinya. Ini materinya saja Anda tidak tahu gimana. Katolik sama Protestan oh. Ada niatan. Enggak, saya cuma mau ya kelihatannya ya kayak enggak sejalan gitu. Protestan sama Katolik Kata siapa? berbeda pendapat. Oh iya, kalau beda-beda pendapat ya tentu ada. Di setiap golongan tuh pasti ada. Gitu. Sama di dalam Islam pun pasti ada perbedaan pendapat. Berarti Ya, sama tapi yang halnya jelas, dengan tapi yang NU jelas, sama Muhammadiyah. Begitu. ya kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas, mau Kristen Protestan, mau Katolik, dua-duanya tidak ada yang percaya sama Muhammad. Enggak, kalau kata Romo yang dari Katolik, Siapa? Protestan itu yang keluar dari ajaran gereja. Ya, kalau cuma asumsi liar atau pendapat-pendapat, ya namanya orang berpendapat. Gimana? Namanya orang berpendapat, ya berpendapat. Tapi yang jelas, tidak ada dari Protestan maupun Katolik yang ngikutin Muhammad. Begitu. Cuman yang mau saya tanya kepada Anda ini loh, Bang Ahmad Gultom. Kok bisa-bisanya Anda itu masih saja nekat ngikutin Muhammad? Ya, mungkin karena dari lahir mungkin. Dari lahir. Jadi hanya ikut-ikutan saja ya? Ya, ikut mengimani. Ikut-ikutan. Jadi Tapi kalau saya Muhammad... juga ikut. Oke, saya tes. Boleh saya tes tes apa namanya? Hal yang paling sederhana. Ya. Oke. Bang pernah tidur tetapi bangun kesiangan? Ya, pernah. Menurut akal sehat Anda, apa penyebabnya? Terlalu capek. Terlalu capek. Kemudian apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Ya. Lalu apa lagi? Terlalu larut malam tidurnya. Tidak ada alarm. Tidak ada alarm, ya benar. Oke, itu menurut akal sehat ya? Ya. Nah, kalau menurut Muhammad apa penyebab orang terlambat bangun?
Karena di hidungnya ada setan. Bukan. Menurut Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Nah, makanya saya bilang di zaman internet ini kita sudah buka-bukaan nih tentang Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tadi logika Anda sudah menerangkan tuh alasan orang bangun kesiangan. Sedangkan menurut Muhammad, orang bangun kesiangan tuh gara-gara orang kencing di telinganya. Nah, sekarang Anda masih percaya nggak sama Muhammad? Percaya Percaya. karena dari lahir. Kayaknya dari Islam. Bukan gitu. secara logis, enggak, secara akal sehat Anda, nurani Anda sebagai manusia bukan sebagai hewan. Anda Ya, percaya nggak secara dengan manusia? Muhammad? Tidak. Sebagai manusia nggak percaya. Secara manusia. Nah, makanya saya bilang, Bang, Anda kan masih manusia kan? Tidak pernah Anda dalam sedetik tidak manusia kan? Ya. Nah, kenapa Ya. Anda masih nekat percaya sama ya dalam tanda kutip nabi itu yang bilang orang bangun telat gara-gara setan tidur di kencing di telinga? Ya justru itu saya juga mau nanya yang tadi. Bukan itu dulu, coba kita buat dulu satu konklusi gitu loh. Kita buat dulu satu kesimpulan. Sesungguhnya tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad, betul nggak? Ya. Iya. Mustahil seseorang menggunakan akal sehatnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Setuju? Setuju. Nah, jadi kenapa Anda masih nekat percaya sama Muhammad di tahun 2025 ini? Ya karena faktor dari lahir saya Islam, ya saya mengikuti. Karena faktor dari... Berarti Anda akui bahwa Anda tidak waras ketika percaya kepada Muhammad? Saya waras. Nih. Tadi saya ulangi nih. Setujukah Anda bahwa tidak mungkin seseorang itu waras, tetapi di detik yang sama percaya kepada Muhammad? Waras. Saya ulangi lagi, coba dengarkan ya. Apakah Anda setuju bahwa seseorang itu waras akalnya, tetapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad? Tidak. Baik, berarti mustahil ada orang waras tapi di detik yang sama dia percaya sama Muhammad. Ya. Oke, berarti Anda percaya sama Muhammad nggak? Percaya. Ah, berarti Anda waras nggak? Percaya dalam bukan yang alamiah ini, bukan dalam hal lain. Susah. Dalam hal lain. Bang, kalau percaya sama Muhammad itu artinya percaya secara keseluruhan, betul nggak? Betul nggak tapi kata saya Muhammad percayanya setan? dalam hal lain. Jadi Betul saya nggak tidak kata Muhammad percayai, setan gitu. ngencingin telinga orang? Ya. Nah, betul nggak kata Muhammad setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri? Ya, betul. Nah, betul nggak setan makannya tulang-tulang? Ya, betul. Betul nggak? Jangan cebok pakai tulang, pakai batu aja karena setan Ya, makan pakai betul. tulang. Anda percaya semua itu? Percaya kata Muhammad itu semua? Ya, karena saya Islam saya percaya. Nah, berarti kesimpulannya Anda tidak waras, betul? Tadi kan Anda sudah simpulkan, Bang. Secara akal pikiran, secara akal sehat Anda nggak percaya. Tapi secara keturunan Anda percaya, betul? Artinya akal sehat Anda bertentangan dengan kepercayaan yang Anda bawa dari lahir, benar nggak?
Iya, benar. Nah, mana yang harus Anda perjuangkan? Akal sehat Anda, nurani Anda, logika Anda, atau kepercayaan turunan? Mana yang Anda utamakan? Ya, karena itu ya saya menanyakan itu tadi ya. Oke lah, Bang. Kita kasih dulu kesempatan Kristen, kepada muslim yang lain ya. Protestan, sama Nampaknya delay juga dia nih. ya, ya, Gimana? Kita kasih kesempatan dulu ya kepada muslim yang lain ya. Oke lah Bang Ahmad Gultom. Oke, saya taruh dulu ya ke bawah ya. Selamat malam Bang Ahmad. Aduh, susah nih teman-teman. Di era internet ini teman-teman, kita itu sudah mengekspos, sudah membongkar karakter Muhammad yang sedemikian rupa. Dan banyak muslim itu sebenarnya memang mereka sudah nggak punya lagi cara untuk, udah mereka itu sudah malu teman-teman, percaya sama saya. Kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan yang menggunakan akal sehatnya, mereka itu sudah tahu itu, sudah tahu. Dan mereka sebenarnya juga sama, berpikiran sama. Kita ini disuruh percaya orang telat bangun tidur karena setan tidur kencing di telinga. Oke, kita kasih naik lagi ada Zarifah. Zafirah. Oh, Zafirah. Zarifah. Ya, selamat malam Zafirah. Halo Zafirah. Oke, tidak nyambung, kita turunkan ya. Pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan sinyal teman-teman itu kuat dan baik. Oke, kita kasih naik ada Valenita Saputri. Valenita Saputri, tapi profilnya laki-laki. Yuk, silakan. Bang. Silakan nyalakan kamera, Valenita Saputri. Siap, aman. Silakan. Valenita Saputri. Udah. Belum Bang, belum. Gelap. Ya, gelap, Bang. Awas kalau gelap-gelapan nanti jadi nabi loh. Ya, Valenita Saputri. Anda ini seorang muslim atau Kristen? Pasti Islam dong. Islam. Berarti saya dengar-dengar Islam itu menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Ya iyalah. Oke, baik. Kita tes akal sehat ya. Oke. Baik, kita tes kembali. Menurut akal sehat, Bang, apa penyebab orang tidur kesiangan? Bangunnya kesiangan. Tidurnya terlalu larut malam. Tidurnya terlalu larut malam. Kecapean. Betul. Ya. Tidak punya alarm, betul. Tuh. Oke, itu menurut akal sehat. Nah, menurut Muhammad, apa penyebab orang tidurnya atau bangun tidurnya terlalu kesiangan? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena menurut Muhammad, orang yang tidurnya bangunnya kesiangan, itu karena setan kencing di telinganya. Oh, setannya itu Bang Edis bukan? Oke, tadi kamu bilang muslim menggunakan akal sehatnya, bener nggak? Benar. Oke, sekarang coba jelaskan kepada saya, bagaimana seseorang itu waras tapi di detik yang sama percaya sama kayak begituan. Silakan. Silakan. Kalau menurut Bang Edis gimana?
Kalau menurut saya kamu tidak waras lagi. Sejak kapan orang itu bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Yang enggak lebih waras Bang Edis. Berarti kamu sudah akui kamu tidak waras ya? Sudah kamu akui kamu tidak waras? Ya Allah yang enggak waras. Nah. Udah kau tidur di bawah sana. Oh, gelap-gelapan. Coba, kalau mau naik ke sini yang terang dulu wajahmu. Ya, silakan. Kita yang ringan-ringan saja, teman-teman ya. Yang berat-berat nanti Muslim nggak ngerti. Ya, ayo silakan. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.